Mimpi seorang balita malang untuk menjadi salah satu pemain tim sepak bola kesayangannya pupus sudah. Hanya kenangan berupa foto inilah yang akan muncul dalam permainan liga sepak bola di seluruh penjuru negara itu. Semua orang bersedih, namun turut mendoakan nasib yang menimpa bocah malang tersebut. Bahkan sebagai penghormatan, para pemain dan penonton menyanyikan lagu kebangsaan disertai doa seiring tangisan. Lantas apa yang terjadi hingga seluruh mata tertuju pada anak laki-laki berusia 6 tahun itu? Sebelum kita masuk ke awal cerita, Mia mengucapkan terima kasih banyak buat kalian yang udah klik video ini. Jangan lupa untuk subscribe dan tekan lonceng notifikasinya ya teman-teman. Arthur Labinjo Hooks lahir dari pasangan Olivia Labinjo dan Thomas Hooks. Dan tanggal 4 Januari 2014 adalah hari kelahirannya. Tentu saja kebahagiaan menyelimuti pasangan muda itu, dengan doa dan harapan agar si anak tumbuh menjadi anak soleh dan berbakti kepada orang tua. Keluarga kecil ini tinggal di West Midlands, negara Inggris. Tak seperti kebanyakan pasangan muda lainnya, bukannya bahagia dengan kehadiran buah hati, Olivia dan Thomas malah selalu ribut. Ada saja hal sepele yang memicu pertengkaran di antara keduanya, hingga Olivia memutuskan untuk berpisah. Karena Arthur yang masih bayi, hak asuhnya jatuh kepada Olivia. Waktu pun berlalu. Arthur sudah berusia 4 tahun, hidup bersama sang ibu yang rupanya telah memiliki pasangan baru, seorang laki-laki bernama Gary Cunningham. Namun entah karena masalah apa, pada bulan Februari tahun 2019 terjadilah peristiwa yang mengejutkan, hingga Olivia ditangkap polisi. Rupanya ia telah menembak pacarnya itu hingga tewas. Kemudian Olivia dipenjara dan hak asuh Arthur pindah ke sang ayah. Saat itu Thomas tinggal di sebuah rumah yang berada di belakang rumah orang tuanya. Saat tiba di rumah keluarga ayahnya, Arthur awalnya merasa gugup, namun karena kedatangannya diterima dengan hangat, ia menjadi bahagia dan merasa nyaman. Ia sangat disayangi oleh kakek nenek serta pamannya. Begitulah hari-hari Arthur yang baru saja beradaptasi di lingkungan keluarga Hooks. Memasuki bulan Agustus tahun 2019, Thomas berkenalan dengan seorang wanita dari situs kencan Plenty of Fish. Ia bernama Emma Tastin. Dengan cepat mereka merasa cocok dan mulai berkenalan satu sama lain. Thomas tentunya mengenalkan putra manisnya kepada Emma. Begitu juga Emma yang mengenalkan kedua anaknya. Segera saja hubungan mereka menjadi akrab. Karena itulah Emma memutuskan untuk tinggal bersama Thomas di rumahnya. Singkat cerita, Arthur yang kembali ke sekolah setelah libur musim panas mulai menunjukkan perilaku yang agak keras. Ia sering berbicara tentang senjata, kematian, berita, hingga suatu hal yang menakutkan. Apalagi untuk bocah berusia 5 tahun yang seharusnya berbicara tentang mimpi indah dan kebahagiaan. Ia malah menceritakan ketakutan akan dibunuh oleh ayahnya dan menjadi tak terkendali saat ada pentas drama di sekolah. Hingga pada awal tahun 2020, pihak sekolah memanggil nenek dan ayah Arthur. Mereka mendiskusikan tentang perilaku Arthur yang berubah agresif. Saat itu pihak keluarga lumayan terkejut dan berusaha untuk memperbaiki keadaan. Mereka akhirnya berencana membawa Arthur ke psikiater anak. Namun hasilnya, Arthur dalam keadaan sehat, normal, dan tidak ditemukan adanya masalah. Sementara itu, seperti diketahui, tahun 2019 hingga tahun 2020 terjadi pandemi COVID-19 yang melanda seluruh dunia. Sekolah ditutup dan Arthur kembali menghabiskan waktunya di rumah. Namun karena seluruh tempat sedang berlaku lockdown, mereka memutuskan tinggal di rumah Emma Tastin karena di sana lebih mudah akses ke berbagai tempat. Padahal nenek Arthur meminta agar cucunya tinggal bersamanya saja, tapi dengan tegas Thomas menolak. Ia membawa serta Arthur ke rumah Emma di Kabupaten Solihull. Dan inilah awal mula ketika dunia bagaikan neraka buat si kecil Arthur. Emma mulai mengeluarkan sifat aslinya, merasa dirinya sok cantik hingga Thomas harus bertekuk lutut di hadapannya dan berani untuk bertindak semena-mena kepada anak tirinya. Walaupun mereka belum resmi menikah, kita anggap dululah Arthur ini sebagai anak tiri biar mudah pengucapannya ya teman-teman. Arthur sering diintimidasi. Ketika anak kecil itu melakukan kesalahan, akan terasa seperti seorang penjahat kelas kakap yang masuk ke dalam rumah Emma. Wanita itu mulai terang-terangan menunjukkan ketidaksukaannya dan merasa risih tiap kali anak kecil itu merengek. Sebagai hukuman,
Ia mendorong kepala Arthur ke dinding. Pada awalnya Arthur menangis, namun perlahan ia mulai menyadari jika tangisannya akan membuat ia menerima hukuman lebih parah. Sang ayah juga sama saja, tidak ada yang membela dirinya. Sebenarnya ayahnya sudah membela Arthur ya teman-teman, tapi Emma lebih galak dan mengancam akan meninggalkan Thomas jika ia terus-terusan membela anaknya. Karena Thomas udah bucin banget dan takut nggak laku, akhirnya dia cuma bisa pasrah. Ngeselin banget ya. Pada April tahun 2020, Thomas mengajak anaknya pulang ke rumah orang tuanya karena pertengkaran dengan kekasihnya. Sampai di sana, sang cucu langsung mengadu akan perlakuan pacar ayahnya kepada neneknya. Lantas, ibunya menanyakan hal ini pada Thomas, yang dijawab simpel oleh Thomas, karena Arthur nakal dan tidak bisa dikendalikan. Di hari lain, Emma mulai merayu Thomas untuk kembali dan meminta maaf atas semua masalah yang terjadi dan berjanji akan memulainya dari awal. Namun ini bukan permintaan maaf masalah Arthur ya teman-teman, ini masalah pribadi percintaan mereka aja. Jadilah Thomas termakan rayuan Emma dan kembali tinggal ke rumah wanita iblis itu. Melihat hal ini, saudara laki-laki Thomas atau paman Arthur dan ibunya menelpon layanan kesejahteraan anak dan melapor tentang cucunya yang mendapat kekerasan oleh Thomas dan kekasihnya Emma. Segera saja seorang petugas mendatangi rumah Emma, namun dengan jurus 1000 manisan, Emma dan Thomas meyakinkan petugas jika Arthur dalam kondisi baik dan bahagia serta nyaman tinggal bersama mereka. Petugas layanan kesejahteraan anak itu pun pergi dari sana tanpa ada tindak lanjut. Mia yakin nih petugas ini akan dihujat oleh seluruh warga Inggris beberapa bulan kemudian. Nah, walaupun tidak sepenuhnya salahnya ya teman-teman, namun ia tidak cermat memperhatikan kondisi fisik bocah tersebut. Akhirnya, kasus itu pun terselesaikan. Di sisi lain, mengetahui hal ini, Paman Arthur berusaha menelpon polisi dan mohon untuk mengawasi keluarga Thomas dan Emma. Namun tetap saja hasilnya nihil, tidak ada penindakan apapun untuk Emma. Kasus ini pun kembali terselesaikan. Berarti sudah ada 2 kali laporan yang dimohonkan oleh nenek Arthur. Sayang, pemerintah dinilai lamban dan terkesan malas bertindak. Singkat waktu, pada bulan Mei tahun 2020, kebengisan Emma kian menjadi. Ia menghukum Arthur berdiri selama berjam-jam di lorong rumah, tanpa diberi makan yang cukup apalagi minum. Bahkan saat ia ingin buang air kecil dan akhirnya mengompol, Emma akan murka bagaikan emosi caleg yang gagal. Saat Arthur menangis, ia akan merekam dan mengirimnya pada Thomas seolah anak itu benar-benar sebagai pengganggu. Tak sampai di situ ya teman-teman, Arthur tidak diizinkan lagi tidur di kasurnya. Ia disuruh membawa selimutnya untuk tidur di lantai ruang tamu yang hanya beralaskan karpet. Sedangkan anak Emma tidur di atas kasur yang nyaman dan hangat di kamar anak. Di ruang tamu ada sebuah kamera CCTV yang memang sengaja ditaruh di sana untuk memantau Arthur. Kamera dipasang untuk memudahkan Emma mencari kesalahan anak tirinya. Disinilah adegan yang viral di mana-mana. Adakah di antara kalian yang sudah melihatnya? Cuplikan ini dengan jelas memperdengarkan suara Arthur yang merengek. Ia rindu dengan kakek neneknya dan berkata, "No one loves me," secara berulang kali. Artinya, tidak ada orang yang mencintaiku, katanya. Dan di akhir kata-katanya, ia berkata, tidak ada orang yang memberiku makan. Kata-kata itu diucapkan berkali-kali. Dalam video ini, tentu kita tidak dapat melihat jelas luka yang terdapat dalam sekujur tubuhnya. Namun, tunggulah hingga akhir cerita ini. Pada tanggal 8 Juni tahun 2020, kelas kembali dibuka. Namun Arthur tidak datang ke sekolah. Saat pihak sekolah menghubungi Thomas, ia membuat beberapa alasan yang logis agar pihak sekolah menerima ketidakhadiran anaknya. Padahal mereka sedang gencar-gencarnya menyiksa Arthur saat itu. Di rumah terdapat banyak sekali kamera yang sangat jelas diperuntukkan memantau anak itu. Heran ya, kayak di sinetron aja deh, dendam banget sama anak itu sampai pasang banyak kamera seolah anak itu sebuah ancaman yang tidak boleh salah sedikit pun. Atau tidak,
bukti rekaman itu akan diperlihatkan kepada Thomas dan menjadikan alasan untuk menyiksa Arthur lebih sadis. Pernah nih ya, ketika Emma ada di luar saat mengecek CCTV, Arthur terlihat masuk ke area yang tidak diizinkan. Emma langsung pulang dan menamparnya serta memukulnya. Pernah lagi nih, waktu itu Emma lagi makan es krim bersama Thomas dan anak Emma. Padahal di ruangan lain, Arthur lagi meringis nahan lapar dan nahan sakit. Hingga puncaknya pada tanggal 16 Juni, Emma yang gak mau meninggalkan Arthur enak-enak di rumah, ia membawa anak itu ke salon langganannya selama berjam-jam. Di hadapan petugas salon, Arthur disuruh berdiri di pojokan dan sama sekali dilarang duduk, apalagi diberi minum. Sebenarnya si petugas salon kasihan banget ngelihat Arthur dihukum begitu. Diam-diam ia memberi minuman kepadanya. Emma yang mengetahui hal ini malah cemberut dan segera membawa Arthur kembali pulang. Sampai di rumah, ia ngomel-ngomel sama Thomas tentang kelakuan Arthur yang minta minum saat di salon. Thomas bukannya membela anaknya, ia malah mengikat kaki anak itu dengan ikat pinggang dan berkata, "Akhiri sajalah dia." Jelas, Emma memang menunggu saat-saat Thomas berkata demikian. Sekitar jam 1 siang, Thomas pergi keluar rumah. Akhirnya, pukul 14:29, Emma Tastin memberi serangan fatal berupa pukulan, tendangan, hingga membenturkan kepalanya ke lantai berkali-kali. Ini berlangsung kurang dari 1 menit saja untuk membuat Arthur tak sadarkan diri. Saat meyakini anak itu sudah tak berdaya lagi, dengan entengnya Emma memfoto Arthur dan dikirim kepada Thomas, dan membutuhkan waktu sekitar 12 menit untuknya menelpon petugas layanan darurat. Inilah rekaman video saat petugas datang. Emma menjelaskan dengan sangat-sangat rinci, bahkan seorang profesor pun kalah. Dalam keterangannya yang sangat rinci itu, ia bersaksi jika anak tirinya itu berlari-larian dalam rumah dan saat menuruni tangga, ia tiba-tiba terpleset, jatuh, dan terbentur di area kepala sebanyak 5 kali. Coba kalian bayangin, gimana bocah terbentur kok sampai 5 kali? Seolah anak itu tuh muter seperti gasing dan Emma hanya berdiri sambil menghitung berapa kali kepala Arthur harus terbentur. Selanjutnya tubuh Arthur segera dibawa ke rumah sakit Birmingham dan dokter menyatakan anak itu memiliki luka memar yang fatal di area kepala. Dan gusinya pun mengeluarkan cairan merah. Namun perawat tak hanya menemukan luka di kepala, melainkan sekujur tubuhnya penuh dengan bekas luka lebam yang mana luka itu diperkirakan sudah terjadi lama. Perjuangan Arthur untuk hidup sangat mustahil. Dokter sudah berusaha semaksimal mungkin. Akhirnya bocah malang itu meninggal dunia pada pukul 1 dini hari. Saat divisum, ada 130 memar di sekujur tubuhnya. Melihat hal ini, petugas dan perawat melongo dan merasakan sesak dalam dada mereka. Bagaimana bocah 6 tahun itu bisa mendapat luka sebanyak itu? Apalagi, diperkirakan memar itu hasil dari luka lama yang belum kering dan ada yang membekas tak bisa hilang. Dan yang lebih pedih, ketika mereka menemukan kandungan garam dalam lukanya. Seolah ia telah dimandikan dengan air garam yang berarti ini adalah sebuah penyiksaan. Di sisi lain, orang tua Thomas yang diberitahu hal ini segera menuju ke rumah sakit dan menjadi histeris. Mereka dengan yakin memberitahu pihak berwajib agar menangkap Emma dan Thomas, dan sempat mencurahkan kekecewaannya pada petugas layanan kesejahteraan. Kemudian petugas menangkap keduanya serta menggeledah rumah mereka dan menemukan foto di ponsel, juga rekaman CCTV yang menangkap gambar Arthur. Dalam ponsel keduanya juga ditemukan banyaknya obrolan mereka tentang pelecehan kepada Arthur. Yang dimaksud pelecehan di sini adalah anak itu sering disebut sebagai anak setan, anak haram, anak pembawa sial, dan perkataan lain yang tak sepatutnya diungkapkan. Penyidik dari kepolisian West Midlands menelusuri CCTV berjam-jam dari dalam rumah Emma Tastin, bersama dengan ratusan video, file foto, audio yang ditemukan dalam ponsel mereka berdua. Dan ribuan pesan teks menjadi bukti rangkuman kekejaman yang sistematis oleh pasangan itu kepada anak mereka. Sebenarnya ada pertanyaan, mengapa Arthur mendapat perlakuan begitu kejam dan mengapa harus ada CCTV di ruang tamu? Namun CCTV inilah yang menjadi bukti emas adanya kekerasan fisik di balik pintu yang tertutup. Awal persidangan dimulai pada 5 Oktober 2021 dan rangkaian persidangan lainnya.
Akhirnya Emma Tastin mengaku bersalah atas tuduhan penganiayaan yang disengaja. Ia mendapat hukuman penjara seumur hidup dan minimal 29 tahun penjara, sedangkan Thomas dipenjara 21 tahun. Namun pemerintah dan masyarakat tidak terima dengan hukuman kepada Thomas yang dianggap terlalu ringan. Akhirnya kantor Kejaksaan Agung mengatakan akan meninjau kembali. Kemudian setelah dipertimbangkan lagi, pada 29 Juli tahun 2022, hukuman Thomas ditingkatkan menjadi 24 tahun penjara. Nah teman-teman, persidangan Arthur ini berlangsung pada waktu yang sama dengan persidangan kasus Star Hudson, seorang anak kecil yang dianiaya dan dibunuh oleh pengasuhnya. Ada beberapa kesamaan yang ditemukan dalam kasus tersebut, seperti keduanya sama-sama disiksa oleh pasangan baru orang tuanya. Selain itu, keduanya dibunuh selama pandemi COVID-19 dalam rumah yang seharusnya menjadi tempat perlindungan dan isolasi selama wabah melanda di luar rumah. Baik teman-teman, memang tidak semua orang tua tiri itu bagaikan kisah Cinderella yang mana berakhir happy ending. Dari sini kita harus lebih waspada. Sampai sini dulu video Mia kali ini. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!